Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi. Wa jami'i sahabatihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musallifin. Wal ulama'il amilin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi al-Allamah al-Imam al-Allamah al-Syekh al-Fadil Salim bin Samir al-Hadrami wa syarikhihi Syekh al-Imam al-Alim al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi al-Jabi. Thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Nakhussu khasatan tammatan ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Makki. Wa syekhina ki al-Hajj Maimun Zubair. Wa ki al-Hajj Junaidi Anas. Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad. Wa ki al-Hajj Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Faslun syurutul qasri. Faslun utawi iki ku fasal syurutul qasri utawi piro-piro syarate qasar salat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama membahas tentang syurutu jam'it taqdimi dan syurutu jam'it takhiri. Bahwa ini lebih dikhususkan ada rukhsah. Rukhsah itu kemurahan dari Allah. Bahasa kita mungkin dispensasi, bonus bagi orang yang melakukan perjalanan, bagi seorang musafir, maka dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan kemurahan dari Allah ketika mau melaksanakan sholat
ada syariat namanya jamak, yakni menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Kemarin ada istilah jamak takdim, ada istilah jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu dan teknisnya dilakukan di waktu yang pertama. Bahwa pasangannya sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Ketika sholat zuhur dan sholat asar digabungkan, sholat asarnya ditarik waktu pelaksanaannya di waktu zuhur, maka itu dinamakan jamak takdim. Atau sholat isyanya dilakukan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau dibalik, jamak takhir, yakni sholat pertamanya dilakukan di waktu sholat kedua. Jadi zuhur dengan asar, sholat zuhurnya dilakukannya di waktu asar. Maghrib dengan isya, sholat maghribnya dilakukan di waktu isya. Bahwa ada perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu ada persyaratan harus sholat pertama dulu yang dilakukan. Jadi kalau zuhur dengan asar, berarti harus sholat zuhur dulu baru sholat asar. Maghrib dengan isya, harus sholat maghrib dulu baru kemudian sholat isya. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir, misalkan ada orang mau sholat jamak takhir, sholat maghribnya dilakukan di waktu isya. Boleh dia melakukan sholat maghrib dulu baru isya. Atau dia melakukan sholat isya dulu baru sholat maghrib. Seperti itu. Kemudian dalam jamak takdim itu ada persyaratan wal muwalatu bainahuma. Jadi harus secara terus-menerus melakukannya. Sementara kalau jamak takhir tidak harus. Dan perbedaannya lagi dalam hal niat. Kalau jamak takdim itu niatnya pada saat takbiratul ihram, mohon maaf. Kalau jamak takdim, niatnya itu dilakukan di waktu sholat pertama. Di waktu sholat pertama. Boleh pada saat takbiratul ihram. Boleh pula bahkan ketika di tengah-tengah. Di tengah-tengah sholat zuhurnya misalkan diniati jamak takdim. Boleh. Asal harus di dalam sholat niatnya. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir, niatnya itu di waktunya. Di waktunya sholat pertama, bukan di waktu sholat, tetapi di waktunya sholat pertama. Jadi ketika misalkan kita musafir mau berangkat jauh, naik bus umum, atau katakanlah naik mobil pribadi, naik bus umum atau naik mobil pribadi, berangkat sebelum zuhur. Sebelum zuhur berangkat jam 11. Lalu ketika masuk waktu zuhur, kita sudah punya perhitungan. Kayaknya nih satu, kalau berhenti misalkan tidak memungkinkan.
Ataupun kalau memungkinkan pun kayaknya lelah lah, capek. Nanti sajalah sholatnya sekalian di waktu asar. Maka niat, dia diniati jama takdim. Sudahlah, nanti sholatnya sekalian nanti asar saja. Diniati jama takhir. Nah, niatnya itu harus dilakukan di waktu zuhur. Pada saat di waktu zuhur, di tengah jalan, sambil kita dudukkah, sambil kita nyetirkah, nyupirkah, sambil kita misalkan leha-leha, di situ kita niat. Niat terbersit dalam hati, saya niati jamak takdim sajalah, nanti sholat zuhurnya sekalian asar. Jamak takhir, mohon maaf. Saya niati jamak takhir sajalah, nanti sekalian sholatnya dengan asar. Baik. Tuh, jamak takhir. Lah, masih berkaitan dengan rukhsah. Bahwa di samping seorang musafir boleh menggabungkan dua sholat, dia pun juga mendapatkan rukhsah, mendapatkan kemurahan dari Allah, diperbolehkan untuk mempersingkat sholat. Mempersingkat sholat. Makanya istilahnya adalah qasar. Qasar itu ringkas. Sholatnya diringkas dalam artian apa? Sholat 4 rakaat cukup dilakukannya hanya 2 rakaat. Sholat 4 rakaat cukup hanya dilakukan 2 rakaat. Sholat qasar itu hanya berlaku bagi sholat-sholat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Sholat zuhur yang semestinya 4 rakaat dilakukannya cuma 2 rakaat. Sholat asar yang semestinya 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Sholat isya yang semestinya 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Nah, itu namanya qasar. Sholat maghrib bisa tidak diqasar? Tidak. Sholat subuh bisa tidak diqasar? Tidak. Nah, di pasal inilah kita akan menjelaskan tentang syurutul qasri. Syurutul qasri utawi piro-piro syarate qasar sholat. Syarate ngeringkes sholat. Syurutul qasri utawi piro-piro syarate qasar sholat. Iku sab'atun ana pitu. Iku sab'atun ana pitu. Syarat qasar sholat itu ada 7. Ini paling sedikit 7 itu. Ada yang mempersyaratkan 11, tapi diringkas menjadi 7. Apa 7 syarat qasar? Ayyakuna suwijiyen ta'ana. Ayyakuna suwijiyen ta'ana. Opo safaruhu perjalanane uang. Ayyakuna suwijiyen ta'ana opo safaruhu perjalanane si uang. Perjalanannya itu mencapai jarak tempuh berapa minimal? Iku marhalataini rong marhalah. Iku marhalataini rong marhalah. Istilahnya marhalah. Nah, dua marhalah. Dua marhalah itu di perjalanan hewan, perjalanan kendaraan hewan yang membawa beban berat,
berjalan terus selama 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam. Ya, tentu ada istirahatnya. Zaman dahulu kalau onta sudah berjalan 2 hari atau 2 malam, itu dikatakan 2 marhalah. Menurut Imam Shibromilisi, kalau diukur dengan jam itu kurang lebih sekitar 22 jam setengah. Jadi onta jalan selama 22 jam setengah itu dikatakan perjalanan 2 marhalah. Nah, para ulama kontemporer kemudian mengkonversi 2 marhalah itu dalam satuan kilometer, yakni dengan berbagai versi. Kita ambil yang paling umum saja, 2 marhalah itu kurang lebih 80 km. Jadi perjalanan baik itu naik kendaraan ataupun jalan kaki yang jarak tempuhnya mencapai 80 km itu dikatakan perjalanan 2 marhalah, 80 km. Syarat pertama, iku marhalataini kurang marhalah. Syarat pertama, perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang ditempuh dengan jarak tempuh kurang lebih 2 marhalah. 2 marhalah itu 80 km. Wa ayyakuna lan yenta'ana opo safar. Wa ayyakuna lan yenta'ana opo safar. Perjalanan. Wa ayyakuna lan yenta'ana opo safar iku mubahan iku safar kang dimubahkan. Wa ayyakuna lan yenta'ana opo safar. Perjalanan yang dilakukannya adalah perjalanan yang mubah. Perjalanan yang mubah. Ai fi dhannihi, menurut cara pandang pelakunya. Menurut cara pandang pelakunya adalah perjalanan yang mubah. Mubah di sini pengertiannya adalah ma qabalal haram. Mubah yang dimaksud dalam pasal qasar adalah ma qabalal haram. Yang segala perjalanan yang bukan maksiat, asal tidak maksiat, itu namanya mubah. Dalam hal ini, yang tidak perjalanan yang diharamkan itu namanya mubah. Bisa juga perjalanan wajib itu dimasukkan ke dalam mubah. Orang pergi haji, misalkan. Ataupun perjalanan yang sunnah, seperti misalkan ziarah ke makbarahnya Rasulullah. Nah, itu juga dikategorikan perjalanan mubah. Jadi mubah di sini adalah pengertiannya adalah asal tidak perjalanan maksiat, itu namanya mubah. Perjalanan perjalanan untuk berdagang, misalkan bisnis, itu mubah. Perjalanan kerja itu juga mubah. Bahkan seorang supir selalu melakukan perjalanan itu juga bisa melakukan qasar. Baik, jadi syarat yang kedua adalah perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, yang diperbolehkan. Dalam hal ini ada istilah maksiat. Tadi dikatakan bahwa perjalanan mubah adalah perjalanan yang asal tidak maksiat. Maka maksiat yang menyebabkan jadi penghalang tidak boleh melakukan qasar. Ada istilah namanya maksiat bis safar, ada lagi maksiat fis safar.
maksiat bis safar. Maksiat bis safar. Artinya maksiat bis safar. Itu gampangannya ngomong, tujuan dari rumahnya itu sudah mau maksiat. Contoh, ada orang dari kampung mau pergi ke Jakarta. Tujuannya apa? Mau nyopet. Mau kemana? Mau kemana? Saya mau nyopet. Mau kemana? Saya mau, mohon maaf misalkan, saya mau nemui pacar. Mau ke sana mau apa? Ya mau pacaran. Ya, berarti itu maksiat bis safar. Tujuan dari rumahnya adalah karena maksiat. Mau apa? Saya mau ngerampok. Mau apa? Saya mau korupsi. Mau apa? Saya mau nipu orang. Itu namanya maksiat bis safar. Ada lagi istilah maksiat fis safar. Jadi tujuan dari rumahnya bukan tujuan maksiat. Ternyata di tengah perjalanan melakukan maksiat. Tujuan utamanya bepergian mau kemana? Mau kerja. Ternyata di tengah jalan kegoda. Goda, ada kesempatan nyopet, akhirnya dia melakukan. Karena misalkan kehabisan uang, ataupun memang sudah punya watak, tapi tujuan utamanya bukan karena nyopet. Tujuan utamanya mau kerja. Di tengah jalan nyopet. Tiba-tiba. Nah, dalam kasus yang kedua, yakni maksiat fis safar, dia masih diperbolehkan, masih mendapatkan rukhsah untuk mengqosor sholat. Tapi kalau dalam kasus pertama, maksiat bis safar, itu sama sekali. Dia ketika melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat dari rumahnya, ketika sholat harus sempurna. Zuhur ya 4 rakaat, asar ya 4 rakaat. Baik, lanjut. Wal ilmu lan ngawerwi. Wal ilmu lan ngawerwi bi jawazil qasri kelawan wenange qosor salat. Ilmu lan ngawerwi bi jawazil qasri kelawan wenange ngosor salat. Syarat yang ketiga adalah si pelaku, seorang yang mau mengqosor salat, dia harus mengetahui hukum bahwa qosor salat itu hukumnya diperbolehkan. Jangan sampai ada orang sholat qosor, dia nggak ngerti bahwa itu diperbolehkan. Nggak ngerti, nggak paham bahwa mengqosor sholat itu diperbolehkan. Jadi harus ada pengetahuan bahwa qosor sholat itu hukumnya boleh. Yang keempat, waniyatul qasri lan niat qosor. Waniyatul qasri lan niat qosor. Waniyatul qasri lan niat qosor. Indal ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Wa niyatul qasri lan niyat qasar salat indal ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Jadi qasar salat itu niat qasar salat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Bersamaan dengan takbiratul ihram dia harus niat qasar. Sehingga kalau ada orang kok mengqosor sholat, niatnya di tengah-tengah sholat, itu tidak sah. Beda dengan masalah jama' takdim. Kalau jama' takdim, niatnya di tengah sudah dapat 1 rakaat, kemudian baru terbersit dalam hati, sekalian jama' takdim saja. Boleh kalau jama' takdim. Tapi kalau qosor sholat,
niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram, bersamaan dengan Allahu Akbar. Itu dalam hati saya niat sholat duhur 2 rakaat qashar. Saya niat sholat duhur 2 rakaat qashar. Sudah cukup lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Sholli fardhu dhuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi, niat qashar itu dilakukan ketika takbiratul. Yang keempat, yang kelima, wa antakuna lan arep yen ta'ana. Wa antakuna lan arep yen ta'ana opo as-sholatu sholat. Wa antakuna lan arep yen ta'ana opo as-sholatu sholat iku rubaiyatan. Iku rubaiyatan iku sholat kang bangsa patang rakaat. Wa antakuna lan arep yen ta'ana opo as-sholatu sholat iku rubaiyatan iku sholat kang bangsa 4 rakaat. Syarat yang kelima, sholat yang bisa dikosor itu adalah sholat yang bersifat 4 rakaat. Tadi di awal sebagai pengantar sudah disampaikan. Berarti yang bisa dikosor, yang bisa diringkas menjadi 2 rakaat itu hanya zuhur, asar, dan isya. Wadawamus safari yang keenam. Wadawamus safari lan langgenge lelunganan. Wadawamus safari lan langgenge lelunganan. Wadawamus safari lan langgenge lelunganan. Ila tamamiha tumuka maring sempurnane sholat qashar. Wadawamus safari lan langgenge lelunganan ila tamamiha tumuka maring sempurnane qashar sholat. Ila tamamiha tumuka maring sempurnane sholat. Syarat yang keenam, sampai selesainya sholat, dia masih berstatus sebagai seorang musafir. Sehingga misalkan ada kasus contoh orang mengqashar sholat, dia naik perahu atau dia naik kapal laut. Dia naik kapal laut. Pada saat di tengah-tengah sholat, dia di tengah-tengah sholat, tiba-tiba kapalnya sudah bersandar di rumah. Dan dia mau pulang. Pulang dari misalkan habis merantau ataukah habis kemana, pulangnya naik kapal laut. Pas waktu sholat zuhur, dia niatnya qashar. Baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba kapalnya sudah bersandar di dermaga, di mana dia itu rumahnya adalah sekitar wilayah dermaga. Berarti dia sudah sampai ke tujuan. Sampai ke rumahnya, wilayahnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa qashar sholat itu sah apabila sampai selesainya sholat, dia masih berstatus sebagai seorang musafir. Jangan sampai di tengah-tengah dia sudah tidak lagi berstatus sebagai seorang musafir. Yang ketujuh, wa alla yaqtadiya. Wa alla yaqtadiya lan yenta ora anut. Wa alla yaqtadiya lan yenta ora anut sopo wong. Wa alla yaqtadiya lan yenta ora anut sapa wong. Ora anut bimutimmin kelawan wong kang nyempurnaaken salat. Wa alla yaqtadiya lan yenta ora bermakmum. Wa alla yaqtadiya dan yenta ora bermakmum sapa wong. Orang yang mengqashar salat tadi tidak boleh bermakmum, tidak boleh bermakmum bimutimmin kelawan imam kang nyempurnaaken salate.
Bimutimin kelawan imam kang nyempurnakan salate. Fi juz'in ing dalam sebagian. Fi juz'in ing dalam sebagian. Min salatihi saking salate. Min salatihi saking salate mutim. Fi juz'in ing dalam sebagian min salatihi saking salate min salatihi saking salate wong. Wa alla yaktadialan yenta ora kena bermakmum sopo wong sing kosor salat mau ora kena bermakmum bimutimin kelawan wong kang nyempurna akan salate bi juz'in ing dalam sebagian min salat bisa salate. Syarat yang ketujuh, mengkosor salat itu sah jika seseorang dia tidak bermakmum kepada orang yang sholatnya sholat sempurna. Gini, kosor sholat itu boleh, berjamaah boleh. Berjamaah, imamnya kosor, makmumnya juga kosor. Imamnya kosor, makmumnya kosor. Yang tidak boleh itu, yang tidak sah itu kalau ada misalkan ya, kita mau mengkosor sholat, lalu statusnya jadi makmum. Statusnya jadi makmum. Ternyata imam yang kita ikuti itu padahal dia lagi musafir. Kan kita di rest area biasanya tuh. Rest area itu kan banyak sekali, ada banyak sekali masjid itu, banyak orang-orang yang melakukan sholat di masjid itu. Kita pas waktu duhur, saya mau kosor sholat. Akhirnya kan boleh bermakmum, boleh. Ternyata imam yang kita ikuti itu dia sholatnya sholat duhur sempurna. Maka kita harus menyempurnakan, tidak boleh menyempurnakan menjadi 4 rakaat, tidak boleh mengkosor sholat lagi. Baik imam yang kita ikuti itu sebagai seorang musafir ataupun dia seorang yang mukim yang bukan musafir. Intinya apa? Intinya bahwa berjamaah kosor itu bisa dilakukan berjamaah, boleh. Asalkan kalau kita berstatus sebagai makmum, jangan sampai kita bermakmumnya kepada imam yang sholatnya sholat sempurna. Termasuk sholat sempurna, kita misalkan mau sholat kosor. Ya, sholat kosor. Makmum sama pelaksanaan sholat Jumat. Jadi makmum pelaksanaan sholat Jumat, kita niatnya niatnya nggak niat sholat Jumat, kan saya itu musafir, saya niatnya kosor saja. Boleh. Tapi jangan sampai ikutan bermakmum pada jamaah sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu meskipun 2 rakaat, dia sholatnya sholat subuh. Atau ada orang sholat kosor duhur, makmum sama imam, yang imamnya itu sholat subuh. Boleh begitu? Ya kalau boleh gak? Selain kosor boleh tidak sih begitu? Ada jamaah lagi sholat subuh, kitanya sholat duhur qadha misalkan. Boleh, sah di luar kosor. Nah, kalau kosor tidak bisa. Kita makmumnya sholatnya sholat kosor, ternyata imamnya sholat subuh, itu tidak bisa. Nah tadi syarat yang ketujuh, seorang yang mengkosor sholat ketika dia menjadi makmum tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya sholat sempurna. Meskipun sebagian, enggak, saya sih bermakmumnya cuman 1 rakaat. Iya, sama.
Pokoknya intinya 2 rakaat itu dilakukan kalaupun berjamaah, tidak bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sholat sempurna. Baik, kemudian sebagai keterangan tambahan bahwa di samping saya kaitkan dengan sholat jamaah takdim dan sama takhir, bahwa orang yang melakukan musafir boleh memilih. Boleh dia misalkan jamaah takdim saja, boleh. Boleh dia jamaah takhir saja, boleh. Boleh dia sekaligus jamaah takdim sekaligus qashar, boleh. Saya sih misalkan saya musafir misalkan. Kemudian sekaligus saya jamaah takhir, jadi jamaah takdim, sholat asarnya saya tarik di waktu zuhur. Pas waktu zuhur sekalian sajalah saya niati jamaah takdim. Di samping jamaah takdim saya niati qashar. Boleh, boleh. Jadi nanti sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Atau jamaah takhir. Nanti sajalah saya sih kayaknya sempat luangnya itu jamaah takhir, nanti saja saya niati jamaah takhir. Pas waktu jamaah takhir sekaligus juga saya qashar. Berarti nanti sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2. Maghrib dengan isya di samping jamaah takdim dan jamaah takhir boleh juga di qashar. Tapi hanya sholat isyanya saja. Sholat maghribnya tidak boleh. Karena tadi hanya sholat yang bersifat 4 rakaat. Kemudian ada orang pengennya, enggak lah saya sih tidak jamaah takdim, jamaah takhir lah, enggak. Saya sih pengennya qashar sholat saja. Boleh. Kita misalkan lagi bepergian. Pengennya sholat tepat di waktunya saja. Pas waktu zuhur, sholat. Tapi qashar sajalah saya sih, boleh. Jadi, antara jamaah takdim, jamaah takhir, dan qashar itu hal yang berbeda, namun bisa digabungkan, bisa juga dipisahkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak, sebelum saya akhiri, barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan bersama terkait dengan sholat jamaah takdim, jamaah takhir, dan qashar. Enggak, Pak Jajan? Sedikit, barangkali Pak Kiai. Enggak. Misalkan kita melaksanakan dalam suatu perjalanan. Dalam suatu perjalanan kita menjamak, kita namanya itu sudah memperhitungkan bahwa sampai di tujuan itu tidak akan bisa melaksanakan sholat yang katakanlah misalkan berangkat sebelum zuhur, diperkirakan sampai ke tujuan itu waktu asar seperti itu. Nah, misalkan berangkat waktu sebelum maghrib, kemudian sampai diperkirakan sampai di tujuan itu waktu isya, masuk waktu isya lah gitu. Jadi namanya itu waktunya tidak terlalu lama ini ya. Nah, tetapi ketika sholat maghrib, namanya itu kita melakukan sholat jamaah takdim. Jadi sholat isyanya ditarik ke sholat maghrib begitu. Nah, ketika ternyata perjalanannya itu cepat, tidak sesuai dengan persangkaan gitu. Jadi kita sampai di rumah itu sebelum masuk waktu isya begitu. Jadi masih ada namanya itu masih ada waktu isya. Nama itu belum masuk waktu isya gitu sampai tujuan itu. Nah, apakah sholat jamaah yang tadi itu bisa dikatakan sah atau tidak gitu
untuk jamaah takdimnya, khususnya untuk sholat isya-nya mungkin. Baik. Selama perjalanan yang memang jarak tempuhnya tadi, ya sah-sah saja. Sah saja. Samalah kayak misalkan zaman sekarang mungkin pakai pesawat jet ya dengan kecepatan yang sangat cepat, supersonik misalkan. Ya. Jakarta Surabaya misalkan hanya 10 menit atau setengah jam. Iya. Gitu ya. Jadi misalkan dia berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta jam 1, bisa saja di Surabaya masih jam setengah 2 atau jam 2. Lah, kemudian sholatnya di bandara, ya, sholatnya di asal sholatnya sudah keluar dari rumah, sih boleh. Ya. Asal pelaksanaan sholat jamaknya itu harus di luar rumah dan harus lewat dari batas desa. Jadi kalau ada orang yang punya pengertian mau sholat jamak, sholatnya di rumah. Jadi harus keluar dulu dari batas desa. Batas desa. Surul balad kalau bahasa sekarang tuh ya batas desa lah. Jadi kalau kita mau pergi ke Jakarta, ya harus keluar. Kalau mau jamak takdim, ya harus di luar desa kita. Harus cepat pergi dulu keluar. Baru di situ pelaksanaan, bukan di rumah. Sehingga kayak kasus tadi yang ditanyakan Pak Jajang, tiba-tiba ternyata sampai Jakartanya, masih belum keluar waktu yang kita sholat tadi. Ya, sekarang apalagi ada jalan tol ya, kita dari rumah jam 12 atau ya katakanlah jam setengah 12, kemudian di rest area kita sholat jam 1, di rest area jam 1 kita sholat, nah, kita sholat zuhur dan asar di jamak, ternyata jam setengah 3 sudah sampai tujuan. Tadi atau katakanlah dibalik lah, kita mau pulang dari Jakarta seperti itu. Ya, di rest area kita sudah sholat zuhur dan asar, ternyata sampai rumah masih waktu zuhur. Apakah nanti sholatnya asarnya harus sholat lagi? Tidak, cukup. Gitu Pak Jajang kira-kira. Iya. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Sama-sama. Soalnya pernah mengalami seperti itu gitu. Oh iya pasti. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, saya tutup, saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.